Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Sultan Darmawan yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas tentang macam-macam najis dan cara untuk mensucikannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau bertanya dulu nih, ya. Siapa yang tahu pengertian dari najis? Ya, benar. Ya, najis itu secara bahasa artinya kotoran. Sedangkan secara istilah, najis artinya sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat tanpa ada hal yang meringankan. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman tidak sholat, nah ini nih yang harus digarisbawahi, ya. Teman-teman harus suci dari yang namanya najis, ya. Kalau masih ada najis berarti sholatnya tidak sah, ya. Jadi harus suci dulu dari yang namanya najis. Nah, biar kita lebih paham dan bisa mencegah, bisa sholat secara sah, ya. Biar kita tidak terkena najis, kita akan melanjutkan pembahasan ini, ya. Teman-teman semua, najis itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Ya, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladhoh. Apa itu najis mukhafafah, teman-teman? Najis mukhafafah yaitu najis yang ringan. Contoh najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara membersihkan najis mukhafafah ini cukup dengan memercikkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut. Jadi, semisal teman-teman punya adik, ya, masih bayi. Nah, terus adik laki-laki, ya, bayi laki-laki masih kecil. Nah, kemudian adik teman-teman kencing, terus tidak sengaja kena baju teman-teman. Nah, cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan air ke baju yang terkena air kencingnya tadi. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini adalah najis yang dengan tingkat sedang. Nah, yang termasuk ke dalam najis ini adalah kotoran hewan, darah, nanah, sesuatu yang dikeluarkan pada saat muntah, kotoran hewan, kotoran orang, dan bangkai, kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Nah, teman-teman, najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2, yaitu najis mutawasitoh ainiyah dan najis mutawasitoh hukumiyah. Apa itu najis mutawasitoh hukumiyah? Nah, najis mutawasitoh hukumiyah yaitu najis yang diyakini wujudnya tetapi baunya tidak ada, ya, rasanya tidak ada, ataupun wujudnya juga tidak ada tetapi diyakini ada, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya air seni yang sudah mengering, ya. Nah, cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya yaitu dengan disiramkan air di atasnya. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh ainiyah. Nah, apa itu, teman-teman? Ya, najis mutawasitoh ainiyah yaitu najis yang masih terdapat warna, rasa, dan bau. Atau dengan kata lain, najis mutawasitoh ainiyah adalah najis yang masih nampak bentuk atau rupa dari najis tersebut. Nah, gimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, kemudian dibilas atau dibasuh dengan air secukupnya sehingga hilang rasa, warna, dan baunya. Nah, kita sudah sampai di najis yang kedua. Nah, yang terakhir yaitu najis yang ketiga, ya, yaitu najis mughaladhoh. Najis mughaladhoh itu apa? Najis mughaladhoh adalah najis tingkat berat, ya,
Yang termasuk ke dalam najis tingkat ini adalah najis yang berasal dari anjing dan babi, termasuk kotoran dan air liurnya. Nah, cara mensucikan najis tingkat ini gimana teman-teman? Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu menggunakan tanah. Nah, teman-teman semua, ya mungkin cukup sekian ya tadi macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ada berapa najis tadi? 3. Apa saja? Najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladhah. Ya, itu ya teman-teman, silahkan diingat. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Mungkin cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.